Bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit dan kecewa yang sangat-sangat perih? Oke, ini masih komentar seputar perselingkuhan suami ya. Para istri yang bertahan dalam pernikahan untuk tetap bersama-sama dengan para suami yang udah ketahuan melakukan perselingkuhan ya. Jadi masih di dalam pernikahan, tidak memutuskan untuk berpisah, tapi sulit banget untuk bisa merasakan happy lagi karena setiap hari itu yang dirasakan adalah rasa sakit dan kecewa yang sangat-sangat perih. Apakah bisa kembali bahagia di dalam rumah tangga yang kita jalani setelah kita tahu suami melakukan perselingkuhan gitu ya? Bisa dan gak bisanya ini pada setiap orang jawabannya beda-beda. Tapi kalau nanyanya ke Mimi pasti bilangnya bisa. Bisa banget kita kembali pulih dan bahagia menjalankan rumah tangga ya setelah suami ketahuan selingkuh. Kalau apa? Ya kalau ini rasa sakitnya, kecewa yang sangat-sangat perihnya ini disembuhkan, dipulihkan. Yang teman-teman perlu tahu, Mimi cuma mau bilang, kita setelah suami ketahuan selingkuh, terus setiap hari jadi selalu merasakan sakit hati, terluka, kecewa yang sangat-sangat perih, overthinking, nggak bisa percaya lagi, trauma yang mendalam, terus menjadi lebih posesif, terus jadi pada berantem terus, dikit-dikit ngungkit, suami megang handphone dikit langsung hatinya langsung panas gitu ya, bergemuruh, suami nggak ngangkat telepon atau pergi nggak pulang tepat waktu langsung kayak orang kebakaran jenggot gitu ya, langsung kayak jantungnya langsung kayak berdegup kencang. Ini tuh hal-hal yang normal banget, artinya wajar terjadi pada para istri yang baru aja terkena ujian suami berselingkuh gitu ya. Mimi katakan normal itu bukan berarti normal terus ya udah nggak apa-apa diemin aja, bukan begitu ya. Normal di sini tuh maksud Mimi adalah orang-orang yang sedang terluka itu pasti akan merintih kesakitan ya. Rintihan orang, contoh aja misalnya tangan kita ketusuk pisau gitu ya, pisaunya nancep nih di telapak tangan gitu kan sakit kan? Pasti sakit banget. Sakitnya tuh sakit banget luar biasa. Sehingga yang keluar adalah apa? Rintihan kesakitannya ini. Rasa sakit, rasa keperihan, rasa nggak kuat, rasa pengen diobatin, rasa pokoknya kalau di badan kita ada lukanya gitu, yang kita lakukan pasti merontak, merintih kesakitan, perih nggak kuat. Itu adalah hukum alam ya. Ketika ada sesuatu yang terluka, udah pasti akan merintih, merontak kesakitan. Nah, sebenarnya luka di badan kita sama luka di jiwa kita tuh sama. Jiwa ini bisa terluka, hati itu maksudnya jiwa, batin ya, bisa terluka kayak fisik kita. Sehingga kalau jiwanya terluka, batinnya terluka, pasti akan ada rintihan kesakitannya. Rintihan kesakitan pada jiwa yang terluka karena perselingkuhan suami itu salah satunya ya dengan ini, rasa kecewa, rasa sakit yang sangat perih, gak berhenti-berhenti, yang tadi ngungkit-ngungkit, overthinking, trauma, posesif, dan lain sebagainya. Itu adalah rintihan-rintihan dari luka di jiwa yang kita alamin setelah perselingkuhan suami. Sama ya, kayak luka di tangan tadi, ketusuk pisau misalnya tangannya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya perihnya hilang, sakitnya hilang, rintihan dan rontaannya berhenti? Apa yang harus dilakukan? Diobatin luka di tangannya ya. Misalnya pisaunya nusuk di sini, berarti pisaunya dicabut misalnya gitu kan. Terus kita obatin pelan-pelan dengan kesabaran, kita rawat dengan baik, dengan benar, sampai akhirnya pelan-pelan dia sembuh dan pulih gitu loh. Luka di jiwa juga sama kayak luka di badan, yang kalau lagi ada luka, biar hilang rintihan dan rontaan kesakitannya harus diobatin. Luka di jiwa juga begitu, biar hilang rintihan dan rontaan jiwanya hilang ya, berarti luka di jiwanya ini harus diobatin, dipulihkan. Namanya memulihkan jiwa. Dan setiap dari kita nih punya sebenarnya kemampuan memulihkan jiwa kita yang terluka. Ada banget ya caranya memulihkan jiwa sehingga kita kembali bisa bahagia dan menikmati hidup ini setelah perselingkuhan suami. Tuh ada banget. Kayaknya udah banyak banget teman-teman kita yang berhasil memulihkan jiwanya ya setelah perselingkuhan suami atau setelah badai ujian rumah tangga apapun, sehingga hidupnya bisa kembali bahagia lagi, hatinya bisa kembali tenang lagi ya. Itu berantem, ribut-ribut, tangisan yang bikin kita sampai gak bisa makan, yang bikin kita sampai gak berfungsi setiap hari, yang bikin kita sampai mengabaikan anak-anak, yang bikin kita sampai gak bisa fokus kerja yang benar. Itu semua tuh nanti bisa pelan-pelan akan pulih, berhenti, karena luka di jiwanya sembuh. Seperti luka di tangan yang tadi kita sudah rawat, luka yang ada di jiwa ini udah kita rawat sampai pulih. Jadi gak ada lagi luka di batinnya, gak ada lagi luka di jiwanya. Jadi itu tadi ya, rasa sakit yang terasa itu hilang karena luka di jiwanya sudah pulih. Syaratnya harus fokus dan punya satu keinginan, yaitu aku ingin pulih dan bahagia.
ya. Jadi kalau masih punya keinginan aku mau suami baik dan berubah, pastinya akan sulit ya untuk mencapai titik pulih dan bahagia gitu. Karena keinginannya nggak fokus cuma satu, aku mau pulih dan bahagia. Keinginannya masih besar banget, aku mau suami baik dan berubah. Sedangkan sebenarnya kan keinginan suami baik dan berubah ini di luar jangkauan kita. Artinya udah berapa lama kita mencoba untuk menarik dia? Udah berapa lama kita mencoba untuk memperbaiki situasi ini? Udah berapa lama kita mencoba untuk menyadarkan dia? Kan setelah dia ketahuan selingkuh nih, teman-teman pasti setiap hari bawaannya pengen ngoreksi dia terus gitu ya. Pengen ngasih tahu, pengen bilangin, pengen ngoreksi, pengen pokoknya tujuannya biar dia paham kamu tuh salah gitu kan. Kamu nggak boleh kayak gini lagi. Harus berhenti melakukan ini karena itu salah. Nih aku kasih tahu. Makanya kita ngomong terus, makanya kita ngungkit terus, makanya kita ngebahas terus, makanya kita argumen terus, makanya kita A, B, C, D. Itu kan maksudnya karena kita mau suami paham. Kamu tuh salah loh kayak gini gitu kan. Kamu nggak boleh loh kayak gini lagi. Kan maksudnya itu, ya kan? Maksudnya kita mau memperbaiki suami. Kenapa kita mau memperbaiki suami? Karena suami lagi bikin salah. Karena suami itu lagi salah, kita mau menyelamatkan dia. Padahal yang lagi berdarah-darah banget itu kita. Kita ini loh yang lagi berdarah-darah kayak hidup segan mati tak mau nih kita sebenarnya. Jadi yang benar mana? Merawat dan menyelamatkan dia atau merawat dan menyelamatkan diri kita sendiri dulu? Dan inget gak? Udah berapa lama nih? Udah berbulan-bulan kayaknya kita berusaha untuk menyadarkan suami atas kesalahan yang terjadi apa? Apakah suami jadi makin sadar? Apakah suami jadi makin lebih baik? Atau yang ada hubungan teman-teman sama suami malah semakin parah? Semakin penuh keributan, semakin menjauh, semakin lost contact, semakin seperti di neraka, semakin gak ada kualitasnya lagi rumah tangga ini. Ya, seberapa besar kita berusaha untuk menyadarkan, untuk ngebilangin suami biar dia berubah karena dia salah, supaya rumah tangga ini kembali menjadi baik gitu ya, supaya rumah tangga ini tuh bisa kembali membahagiakan buat teman-teman. Yang terjadi apa? Bukannya semakin membahagiakan, malah semakin bikin stres, malah semakin bikin tertekan karena keinginannya suami baik dan berubah. Padahal ada cara yang kita tuh bisa pulih dari semua luka ini dan tetap bisa berbahagia mau suami seperti apapun. Dan bahkan karena kepulihan dan kebahagiaan yang kita rasakan, karena sikap kita setiap hari itu sikap yang menunjukkan kepulihan dan kebahagiaan seorang istri, seorang wanita, itu mungkin tanpa kita harus banyak ngomong ke suami, bisa menginduksi atau bisa menularkan suami untuk bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Karena happy people, orang-orang yang berbahagia itu yang artinya sikapnya penuh dengan kebahagiaan gitu ya, itu kan bisa membuat orang lain juga ikut kesirep gitu loh bahasanya ya. Jadi kalau menurut Mimi, pulihkan dan bahagiakan dulu diri kita. Ini ada ya cara-caranya untuk bisa pulih dan bahagia di sesi one on one sama Mimi. Biasanya teman-teman kalau udah ngejalanin sesi, baru kita akan kupas tuntas gimana sih Mi caranya pulih dan bahagia setelah menghadapi ujian suami selingkuh gitu ya. Di sesi itu pastinya akan dibahas sampai detail gitu, sampai teman-teman benar-benar paham banget gimana sih caranya memulihkan dan membahagiakan diri secara mandiri gitu ya. Nah, kalau ini udah terjadi, kita tuh jiwanya udah pulih dan udah bahagia, besar kemungkinan suami akan terinspirasi dan merasa nyaman dengan perubahan sikap kita yang udah sibuk dengan kebahagiaan kita sendiri, yang akhirnya stop complaining, stop argumen, stop ngeributin dia yang nggak penting itu ya. Semakin diributin, semakin dia menyakiti kita gitu loh. Semakin kita mengoreksi dia, semakin dia malah menjatuhkan mental kita gitu. Karena pada dasarnya laki-laki ini pride-nya tinggi banget. Sekalipun salah gitu, yang namanya suami tuh jarang kalau kita bahas terus-terusan dia mau sadar gitu mengiyakan apa yang kita omong tuh jarang. Biasanya semakin kita omongin yang ada ya akhirnya kita malah saling menyakiti gitu loh. Hanya sebenarnya untuk membahas perselingkuhan suami biar suami sadar juga kan butuh mentalitas yang sudah pulih, sudah bahagia, sudah tenang, supaya pembahasan itu berkualitas dan membawa suami pada perubahan. Kalau jiwa kita masih meronta, masih belum pulih, masih merintih kesakitan, gimana kita mau punya pembicaraan yang tenang? Ini yang biasanya dibahas di sesi one on one bareng Mimi ya. Dan yang berhasil alhamdulillah udah banyak banget. Jadi buat teman-teman yang juga mau sesi one on one untuk memulihkan dan membahagiakan lagi jiwanya setelah perselingkuhan suami, mungkin boleh silakan cek, klik link di bio untuk janjian sama tim Mimi ya. Semangat teman-teman, bisa kok rumah tangga kita kembali sakinah mawaddah warahmah lagi. Yang penting kitanya pulih dulu ya. Semangat.